Selamat pagi, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di semester ke-6 2023 di mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan mengaku saya Ibrahim Ibrahim SHMH. Alhamdulillah, ini pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama, Anda sudah mengambil mata kuliah PIH? Sudah. Nyambung lah kalau begitu. Tapi sebelum saya masuk bicara dikotomi perbedaan antara PIH yang kalian sudah kamu mata kuliah dengan PKI, saya akan uraikan secara singkat yang kemudian nanti akan fokus pada PHI. Hukumnya itu apa sih? Hukum pengantar hukum Indonesia, hukum yang ada di Indonesia sebagai ius positum atau ius constitutum dan hukum yang berlaku atau hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tapi sebelumnya ini semester 2 ya. Sebelumnya semester 1 saya ingin memotivasi teman-teman, pastikan di awal-awal semester ini godaan luar biasa, ya kan, godaan berhenti bekerja, halangan rintangan masih ada menghadang untuk sebuah tujuan pastinya kan. Kemudian Anda baru semester 2, perjalanannya berarti 6 semester lagi, ya 7 lah, ini kan baru awal kan. Anda harus menempuh itu semua, pastinya tidak mudah liku yang Anda akan hadapi ke depan dengan problematika pribadinya, pertemanan maupun di perkuliahan. Itu pasti untuk sebuah tujuan itu pasti ada sesuatu yang harus Anda perjuangkan, ada sesuatu yang harus Anda korbankan. Tentunya seperti itu, makanya Anda sampai sekarang ini ada di sini, masih kuliah di sini, ada cuma ujian yang datang. Tapi prinsipnya ada sesuatu yang diorganisasi dan percaya bahwa ada pilihan masuk di fakultas hukum, masuk kuliah, termasuk hari ini yang termasuk di kelas, itu di antara alternatif pilihan tindakan perbuatan lainnya yang terbaik ini. Karena kalau kita lapar kan cepat tuh ingin makan, nah ada sisi kebutuhan dalam diri kita. Apa itu spiritual atau intelektual? Kita butuh itu. Nah kalau fisik kan cenderung lapar kan cepat tuh. Nah intelektual ini kalau Anda bisa gambarkan nuansa batinan dalam diri Anda, itu lagi terangsang, lagi terstimulus, lagi suka. Anda tahu nggak kalau kita ini semua itu suka belajar, semakin abstrak ya, buktinya kita. Kalau kita ini ada pribadi yang suka ilmu, pribadi pencari ilmu, pribadi yang suka bertanya, suka dari galauan dan ingin mencari, aku bisa ingin mencari. Itu buktinya gampang. Ada enggak orang yang suka dibilang guru? Nggak ada. Tapi sebelum aku baru bilang, kamu pintar. Iya kan? Itu bukti kalau kita ini memang cinta ilmu. Ini gampang seperti itu. Jadi memang pribadi kita ini semua yang ada di sini, penampakannya semua ini lagi haus apa? Termasuk saya. Ya, ada kecenderungan. Anda mendengarkan, belajar, Anda punya tanggung jawab untuk mengajar. Saya sekarang kapasitasnya kebetulan nasib saya di sini mengajar, tapi mengajar saya juga belum perlu belajar. Jadi proses belajar mengajar itu dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Jadi sekali lagi, pilihan Anda belajar adalah pilihan yang terbaik dalam rangka pemenuhan kualitas pribadi dari aspek intelektualitas. Itu. Jadi kuatkan hati lagi, perjalanan masih panjang, tarik nafas, jangan jadi beban, jalanin saja, kan lumayan, gitu. Ada tahu, ada satu riwayat, ada satu cerita. Ibnu Sina pernah dengar Avicenna? Avicenna itu udah mau meninggal, mau mati. Dia bertanya pada temannya yang sedang mencuri masalah-masalah keseharian yang remeh dianggap temannya. Kemudian Ibnu Sina bilang, dia bertanya, dia temannya bilang, udah fokus pikiran dan tadi.
Ya kan namanya orang mau meninggal kan. Katanya apa saya meninggal lebih baik dalam keadaan tapi jauh dari ini. Kalau tidak, saya gelisah. Kegelisahan intelektual itu muncul bagi kita ini nggak antara cuek masa bodoh, gitu kan? Tapi kalau kita terus dipenuhi insting rasa kuriositas itu otomatis rasa ingin tahu itu ya jauh kita pintar dan terus terkadang kita kan menepis rasa ingin tahu menepis tapi saya mau ngomong gitu kan nggak diomongin karena itu harus dijadikan sebagai laboratorium kita buat peningkatan kualitas. Saya cerita lagi satu lagi mengenai pentingnya ilmu ini sebelum masuk materi. Imam Muhammad Baqir ini ada dari Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini guru pembelaan Hanafi berarti Maliki ya kan Syafi'i dia berguru bahkan Hanafi bilang kalau dasarnya tidak ada apabila tidak ada dua tahun aku tidak belajar terhadap Imam Ja'far Shadiq maka Abu Hanifah ungkapan tidak pernah seperti itu. Saya mau menggambarkan sosok pintarnya Imam Ja'far guru masa perspektifnya lintas pemikiran waktu itu. Imam Ja'far punya ayat namanya Muhammad Baqir, Lautan Ilmu Baqir. Muhammad Baqir punya ayat Ali Zainal Abidin As-Sajjad, Ali Zainal Abidin As-Sajjad putra dari Husain, Husain punya saudara Hasan. Dia adalah putra dari Fatimah Zahra dengan Ali bin Abi Thalib, putri dari Habibur Mustafa Rasulullah SAW dan Muhammad. Jadi saya mau menceritakan Muhammad Baqir ini. Saya mau ini biar tahu siapa dia. Muhammad Baqir ini berarti buyut beberapa dia ada dari Ja'far Shadiq. Malam pertama pernikahan, kamu tahu. Begitu masuk kamar ada calon, ada istrinya sedang duduk, ya. Yang dia lihat, dilalah dia lihat di jendela ada kitab, ada buku. Dia bisa. Kalau kalian ngerti apa? Nah, normalnya datangin istri kan, penasaran itu ada buku, dideketinnya itu buku. Setelah buku tahu judulnya, penasaran sama daftar isinya, penasaran sama isi. Sampai kapan dia sadar? Ayah jago, guru yang pagi hari dia membaca buku nggak sadar dalam kondisi kalau ada. Oh, begitu dahaga harusnya sama ilmu. Ini kan udah dewasa belum? Udah. Ada yang belum dewasa? Ada yang belum cukup umur? Udah semua. Udah semua. Ada mencatat berusia diusut. Ada yang paling senang yang mobil super. Ya kan? Kayak si anaknya pejabat. Ini anak pejabat pajak kan? Atau seperti siapa ya kan? Seperti siapa? Apa itu sebuah kenikmatan atau makan seafood, makan Korea atau makanan yang tadi itu apa? Apa kenikmatan kalian? Kira-kira menikah? Kenikmatan. Ada salah satu filosof sosial yang ini kayak biarkan. Dia dapat ide, mendapatkan ide. Ini omongan saya, tapi berangkat dari filosof. Tapi saya punya teman, dia dosen di dosen di Paramadina. Saya panggil Prof. Ghazali. Saya punya teman. Saya menemukan ide teori pemikiran yang oksigen baru lebih nikmat dari ejakulasi. Sudah habis ya, gila, ya kan? Ngawak terus, mikir terus, ya pemikiran sampai seperti itu. Kalau punya pemikiran itu dikabarkan, dipuja, dibikin, dikembangkan terus. Ini sebuah gambaran, sebuah cerita agar dapat memotivasi khususnya saya dan teman-teman semua. Nah, teman-teman, ilmu itu meningkatnya kita kualitas pribadi itu bukan karena gelar jabatan, status sosial apa yang bersama, apa yang kita miliki, itu bukan.
nilai kualitas kita. Ingat cara dia pakai nafas atau apa cenderung kita kan situ. Makanya ada orang fleksibel menampilkan dirinya sosok seperti yang dia bawa. Nah, nilai itu bukan pada apa yang dia miliki, bukan apa yang dia bawa, bukan apa yang dia gunakan, bukan pada status sosial. Tapi apa? Semakin tinggi ilmu seorang, nilainya semakin tinggi. Semakin rendah ilmu seorang, maka nilainya semakin rendah. Bukan status sosial jabatan, itu sebuah jebakan. Anda jangan masuk ke situ. Itu sebuah jebakan. Nah, kalau yang kaya itu orang tuanya meninggal, habis. Apa yang terjadi sama artis penyanyi siapa Reza? Sekarang gitu. Ya, orang tuanya habis. Dia penyanyi lagi naik daunnya. Kemudian dia habis kekayaan. Dia dibikin sama Rafi. Dia banyak contoh-contoh anak pejabat dan lain. Terus kalau bilang berdasarkan keturunan kemuliaan, Anda bisa cek, bisa lihat bahwa seseorang itu nggak ada dosa turunan. Kebalikannya juga. Jadi prestasi itu yang harus kita tanamkan, prestasi itu yang harus kita raih berdasarkan upaya pencapaian, bukan bahwa keluarga orang besar. Tadi dia pernah mengatakan dari sekitar dulu karena ibadah kita karena dulu ada bukan seorang pemuda, saya keluarga saya, bukan seorang pemuda itu bilang apa? Ada saya ini loh, gitu dengan segala prestasi. Itu Aristoteles, ya. Dia mendefinisikan dan menjadi rujukan para filosof lainnya termasuk dalam akademik apa yang disebut dengan manusia. Manusia itu adalah hewan. Setuju kan? Manusia adalah hewan. Hewan berkaki dua. Tapi hewannya berkaki dua. Berakal. Hewan. Ayat kedua, ayat kaki dua. Jadi kata kuncinya secara lahiriah hewan. Bahkan terus terang kita jujur di akal kita ada kalanya bisa jadi hewan itu ada yang lebih lucu, lebih menarik, ya kan? Kalau dari sisi fisik. Tapi bukan itu manusia itu, bukan sekedar hewan beragam. Yang membedakan dengan hewan itu apa? Hewan yang berakal. Anda catat, bukan dari saya, dari Aristoteles. Hewan yang berakal. Kalau kita sedang tidur, sedang mabuk, nggak sadar, ya kan, mengumpulkan nalar rasio, artinya apa? Artinya kita hewan. Itu bukan sedang menjadi manusia. Berapa banyak dalam kehidupan yang kita jalani kita sebagai manusia atau hewan? Karena tubuh ini, saat dia sedang emosi, tidak emosi macam hewan digoda emosi. Makanya anak saya sekolah selalu bilang bahwa jangan marah, takut, ingatkan saya nalikan sekolah itu. Jangan kalau sisi marah emosi itu kan hewan, tapi bagaimana kita bisa mengolah sebuah emosi itu manusia. Sekali lagi, bahkan Descartes dulu mengatakan saya berpikir, saya ada. Artinya kebalikannya, kalau saya tidak berpikir, saya sisi manusiawi itu enggak ada. Dalam bahasa versi disebutkan lagi apa? Mujtahid Yesusan, Ciyoposona, Soai, Sudan, Ciyosekilas. Menjadi manusia itu sulit. Menjadi orang pintar gampang. Menjadi orang pintar ya, secara intelektual, aspek kognitif. Menjadi orang kaya pintar. Benar, fokus saja. Jadi, tapi menjadi mustahil dan juga kedua ini Sudan, Ciyosekilas. Sulit artinya apa? Bukan mustahil, tapi perlu dikembangkan. Baik teman-teman semua, saya ucapkan selamat Anda sudah masuk kuliah baru, semangat baru, harapannya terus pakai perlu dicas ya, anggaplah ini semua kalau dianggap sebagai sebuah tes ya, supaya dimotivasi lagi. Siapa yang paling baik untuk memotivasi orang lain? Dosen? Siapa? Diri sendiri. Ini hanya sebuah stimulus. Anda terus itu afirmasi kembali, kuatkan lagi. Pribadi belajar, terima masukan dari manapun, sesuaikan perkara itu dengan diri kalian.
afirmasi kembali, kuatkan kembali, sehingga ini orang kecil tapi jiwa nyalinya besar, gitu kan? Karena dia mengembangkan. Kan kalau makan besar, kemudian benar ya? Nah, kalau Anda belajar terus, tingkat kualitas Anda, kalau Anda rajin ibadah, Anda nggak lihat, dia bisa mengubah roh kucing. Kita nggak lihat. Makanya jangan heran kalau misalnya bisa tembus dulu rasionalisasinya seperti itu, maka banyak betul. Lu kan aspek spiritual, aspek intelektualnya digemukin, konsentrasi dalam kehidupan sekali, tanda meditasi, fokus ibadah, ritual, yang ada ini ngembang gitu. Orang satu lihatnya 10 gitu kan. Itu rasionalisasi di antara sekian. Contohnya lagi apa? Mau saya kasih tahu ilmu ini memang berdampak dan tidak membohong. Saya katakan, ini meja ini bergerak atau diam? Diam. Saya bilang ini bergerak. Anda lihat diam ya? Iya. Mau saya buktinya kalau ini bergerak? Tidur. Enggak, jangan bergerak, dia di dianya sendiri. Jangan karena ada faktor kekuatan di luar dari dirinya. Dianya sendiri bergerak atau diam? Iya. Saya bilang bergerak. Mau apa? Tunggu kira-kira 1 abad ke depan. Dia seperti ini akan berubah. 1 abad kemudian, dia akan tetap seperti ini atau berubah? Coba dalam bergerak, kayak bumi ini bergerak atau tidak? Kita anggap tidak bergerak, zaman dulu kan bergerak, padahal nyatanya bergerak. Saya sebutin atau benda kecil itu, atau itu kira-kira punya sisi kanan, sisi kiri ya? Kalau dia itu sebagai materi itu cirinya menempati ruang dan waktu. Oke? Menempati ruang dan waktu. Berarti kan ada fisik, materi terkecil. Pertanyaan saya, dia punya sisi kanan, sisi kiri nggak? Sepatu punya sisi kanan, sisi kiri, berarti bisa dibelah dong? Bisa dibelah lagi. Ujungnya energi, kekuatan. Anda tahu, ini hadis kursi yang ngomong tentang alam semesta, katanya Tuhan. Ini universe. Tuhan, alam semesta, semuanya planet tidak mampu menampung keadaan Tuhan. Siapa yang mampu menampung keadaan Tuhan? Hati hamba yang bersih, yang baik. Jadi unsur alam itu ada pada diri manusia. Sebelum saya masukin PH, saya mau bertanya, jawab dengan jujur. Kita hidup ini abadi atau fana? Fana. Kecepatan tadi salah juga. Tidak bergerak. Kematian itu adalah sebuah gerbang menuju istri. Kita bergerak ini abadi. Dunia yang fana, hancur, dunia. Tapi kita yang jiwa kalian yang sudah lahir abadi antara bahagia surga berikan. Abadi kita ini. Jangan main-main. Kenapa Anda memperjuangkan nilai-nilai kebaikan? Kenapa kita kuliah? Kenapa kita memusuhi hal-hal yang kita tidak akui kebenaran, yang menjadi kejahatan? Kita perangi kebodohan, kita perangi bentuk penjajahan ini. Jadi tidak main-main. Karena ke kutub utara, Anda makanya apa? Kalau kutub utara yang dingin berapa derajat Celcius, Anda makanya yang tebal kan? Tapi kalau yang di cuaca yang panas, kita hidup di dunia ya akhirnya ini bentuk penampakan kita. Tapi nanti setelah kematian itu, ya kita akan menjadi diri kita dengan penampakan yang berbeda. Seperti apa penampakan kita? Sesuai kadar amal perbuatan di dunia. Ini universal, fana, abadi. Jadi ini harus Kuliah besar jadi apa? Walaupun dengan kepala kemudian ada ciptakan kalian manusia untuk apa? Tuhan berkata kematian hanya berjalan satu
tempat, satu alam ke alam yang lain. Kenapa Anda nggak boleh bohong? Kenapa nggak boleh mencuri? Karena menyangkut eksistensi, kualitas kita, kehidupan di akhirat. Kalau nanti kita akan menjadi diri kita dalam bentuk sesuai keadaan real. Pejabat-pejabat publik itu seperti ini, ya kualitasnya nanti ini penting. Ini calon-calon pejabat yang saya sampaikan. Pendekatan dunia, anak, ya, kehidupan kita, pribadi kita, jiwa kita, Tuhan yang benar. Kita mengalami perbedaan, kita bergerak menuju ke abad baik. Nggak ada main game over itu mati selesai nanti. Yakini semua agama bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kematian itu adalah sesuatu yang harus ditempuh, sesuatu yang harus dilewati gerbang menuju perjumpaan dengan keabadian. Anda tahu pernah menggambarkan ada burung merpati keluar dari sangkar? Nah, itu pendekatan para filsuf Aristoteles menggambarkan jiwa ini berontak. Dia ini dalam kerangkeng, dalam kurungan kayak burung gitu. Badan kita ini, jiwa ini begitu kematian hadir itu dia terbang bebas menuju sang pencipta kekasih. Jadi kematian itu ada yang dirindukan, ada yang ditakuti. Para filosof, para nabi, para filsuf Aristoteles menyambut kematian dengan seni, bahwa disitulah perjumpaan dia dengan sang kebenaran. Dia mencari kematian, tapi dengan cara yang benar. Kematian dia memahami di balik kematian itu bukan kematian kayak teroris. Dia tidak memahami di balik kematian itu bukan kematian yang lari dari tanggung jawab. Makanya Gus Dur waktu ada pasukan berani mati gitu, hebat Gus Dur bilang apa? Saya tidak kagum hadir dengan pasukan berani mati. Saya kagum sama kalian yang berani hidup dengan semangat perjuangan. Hidup yang penuh tanggung jawab, hidup yang penuh masalah buat sekitar. Begitu teman-teman semua. Jadi Anda kuliah ini adalah bagian dari upaya peningkatan kualitas diri kalian. Sama halnya Anda perlu makan, Anda juga perlu yang perlu diisi. Di sini ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan. Baik, kita lanjut ke materi dasar, basic reform. Salah satu mata kuliah dasar yang harus kalian tahu adalah PHI. Kalian sudah menempuh mata kuliah PH, mata ilmu hukum. Silakan yang mau memberikan definisi apa itu hukum. Ini udah belajar kan tentang ilmu hukum kan? Apa itu hukum? Sebuah peraturan yang mengikat dan memaksa. Peraturan mengikat dan memaksa. Berarti ada yang pihak kekuasaan yang saja memaksa. Iya. Tidak. Hukum itu sendiri memaksa, ada pemaksa sah, ada sanksi. Lebih berkenan daripada tidak. Hukum itu sendiri. Kita kan akan di sini fakultas hukum. Nanti Anda taruh sarjana hukum, bagaimana menjelaskan ke tukang bakso, ke tukang bangunan, di lingkungan sekitar apa itu hukum. Hukum itu sendiri. Nanti ada pidana, pajak, hukum perdata, perdata negara, pemerintahan negara. Hukum itu sendiri apa? Kalau menurut saya, hukum adalah aturan-aturan yang mengikat dalam diri seseorang. Dalam diri seorang itu hukum etik. Bunuh diri itu nggak boleh hukum diri. Hukum itu kan menyangkut konflik sengketa antara satu orang dengan orang lain. Kamu kan penekanannya pada diri sendiri. Diri sendiri, Anda hidup sendiri, nggak perlu hukum, nggak perlu aturan.
kalau aturan itu, hukum itu hadir nama ketika ada orang lain masuk, ada gesekan kepentingan, hak dan kewajiban satu pribadi, satu hukum dengan pribadi yang lainnya. Jadi kata kunci hukum itu saat Anda sendiri, Anda bebas, Anda mau teriak bebas. Itu rumah Anda mau bongkar, maka bebas. Tapi ketika ada tetangga sebelah, kamu teriak-teriak, suaramu parau, suaramu falas, itu hakmu. Tapi hak saya, tetangga sebelah, punya telinga untuk mendengarkan suara yang lain, bergesekan. Saat sendiri, nggak ada hukum. Kecuali hukum. Cara etik, nggak boleh bunuh diri, nggak boleh menyakiti diri, dan itu hukum. Bicara hukum itu masuk unsur, tidak masuk unsur. Perbuatan itu dalam kata-kata atau perbuatan fisik itu hukum. Tapi kalau gejolak pribadi, gesekan kebatinan, kegalauan dunia, ya, sebuah rencana itu tidak masuk unsur, bukan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi kata kunci dari hukum itu fisik. Ada kata, ada gerakan, ada perbuatan. Tapi nuansa kebatinan, gesekan, niat, ya, instan, itu ranahnya itu rohaniawan, psikolog, ya kan, filsuf, itu bicaranya jawab, bicaranya diri, gitu. Tapi begitu ada pergaulan kehidupan satu pribadi dengan yang lain, kehidupan bermasyarakat hukum lain. Belum dapat, nggak apa-apa ya? Aku udah mencoba, terima kasih apresiasi. Yang lain, ya sekarang. Hukum itu adalah sebuah aturan yang dibuat oleh suatu negara yang wajib diikuti oleh masyarakatnya, yang tujuannya untuk mengatur jalan hidup masyarakat. Ya, itu bukan hukum, itu mencakup. Ulang. Suatu aturan yang dibuat oleh negara atau organisasi yang di dalamnya wajib diikuti oleh masyarakat. Oke, itu dibuat oleh negara, berarti hukum publik dong, hukum administrasi negara dari dalam negara. Dia tidak membantu, kamu tidak menjelaskan hukum itu sendiri. Ada hukum privat, ada hukum publik. Kalau bicara negara, berarti keluar dari hukum privat, hukum publik, administrasi negara, tata negara, hukum pidana, juga keterlibatan negara. Padahal ada hukum, termasuk ada hukum adat, termasuk ada hukum Islam, termasuk ada hukum agama tertentu, ada hukum perdata. Ya, perdata itu antar pribadi, negara tidak terlibat. Bahkan kalau kita sepakat nih, kita bisa menyampaikan isi dari undang-undang yang dibuat oleh negara. Pantas ada kesepakatan para pihak, ya, yang mengikatkan dirinya dalam kesepakatan itu adalah undang-undang. Tapi terima kasih sudah apresiasi, sudah ikut serta enak kuliah kayak gitu. Yang lain, ya silakan. Selesai. Hukum satu semester kemana? Hukum itu sendiri. Ingat, hukum itu titik, masih koma. Hukum positif nanti yang akan kita cari. Hukum positif. Tadi hukum itu sendiri. Baik, saya jelaskan. Sebelum saya masuk ke PHI sebentar. Anda ikuti mata kuliah saya secara ekstra, insya Allah mudah-mudahan dapat dipahami sampai itu PH dan PHI. Nanti kita sampai akan dalam sesekali boleh menjawab kelas kamu pertanyaannya itu bisa lihat ini katanya punya motor insya Allah bisa ini termasuk insya Allah hukum itu hukum kamu jangan dalam ini penampakan. Tapi apakah dalam seperti ini dalam adalah pengalaman spiritual, pengalaman intelektual dia. Satu kalau secara fisik dalam itu nanti 7 bulan dia secara fisik berbeda dengan kan. Jadi aspek lainnya untuk batin itu yang menjadi ciri khas berbeda satu dengan yang lain. Bagaimana? Ternyata seperti itu. Jilbab itu gimana?
Enak kan gitu kan, clear kan? Nah kalau kita jelasin hukum itu apa, nah bentuknya, kalian jelasin definisi seperti itu. Beri sesuatu yang sederhana, yang sulit masuk di kampus, di Broto, supaya jadi produk sederhana baru dilempar ke masa selesai. Penggodogannya ini, aliran-aliran ini, pengertian ini, pandangan secara filosofis ini di kampus. Para ahli itu sudah memberikan tugas kita kemudian menyajikan ke masyarakat. Kalau pengertian yang tadi disebutkan oleh sebagian, Anda sampaikan ke tukang bakso, sampaikan ke tukang bangunan, sampaikan ke hukum ini dilihat dari objeknya untuk memudahkan. Dilihat dari contohnya, hukum itu seperti yang saya tunjukkan mana, apa mana, sebab mana. Hukum itu wujudnya itu undang-undang, putusan pengadilan, kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, ya, peraturan-peraturan, tata tertib itu adalah hukum. Dilihat dari wujudnya, klik, selesai. Gimana nih? Mudah gak? Selesai? Itu hukum. Adanya masalah konflik terlebih dahulu, kemudian akhirnya kesepakatan produknya, kesepakatan putusan pengadilan, undang-undang, peraturan, ya, itu adalah wujud dari hukum. Clear dong? Sepakat? Sederhana gak? Sederhana. Mau naik lagi ke level berikutnya, nah baru naik lagi dosisnya. Terus apa itu hukum? Ada cek searching di internet, itu hukum. Ada ratusan bahkan ribuan definisi. Anda mau salahkan, Anda mau mendukung satu dengan yang lainnya, bahkan sebagian pemikir, sebagian ahli filsuf, pakar hukum, doktrin, acara hukum. Mungkin orangnya sudah meninggal sebagian. Anda mau tanya tidak bisa. Dari sekian ratusan ribuan pengertian definisi hukum itu, kenapa mereka berbeda? Terfikirkan, makanannya beda, lahirnya beda, pendidikannya beda, pemikiran definisi dikeluarkan pada kondisi sosio-ekonomis beda. Terus disuruh sama, dia beda, karena dia temukan gejala-gejala sosial yang berbeda. Wajar dong, berarti kita juga berhak untuk membuat definisi. Seringkali kita mengasih definisi untuk dipakai. Boleh saja, sah aja. Itu harus dijadikan sebagai sumber acuan untuk melahirkan pengertian hukum yang kekinian. Itu pentingnya. Ilmu itu selain rasional, ya, selain sistematis metodik, ya, ilmu juga berevolusi. Jadi kita harus berkembang maju ilmu. Terus seperti apa? Di antara contoh Van Apeldoorn, dia mengatakan bahwa hukum itu tidak bisa ditemukan hakikat hukum itu sendiri seperti apa. Anda mau mendefinisikan hukum itu seperti Anda memandang yang Anda lihat, yang Anda ketahui adalah bagian dari hukum. Seperti hanya gunung, yang Anda lihat gunung itu adalah bagian penampakan dari gunung, bukan gunung secara utuh itu sendiri. Saya tanya sama kamu, siapa namanya? Fuad. Nama kamu? Risa. Fuad, sesuai pandangan matamu, sudut pandangmu, matamu memandang, Risa. Pakai masker ya? Kamu sekarang melihat pakai masker ya? Pakai masker, Pak. Gak punya hidung, gak punya mata, Pak. Semuanya warna coklat ya. Ngeri ya. Jangan paksa dia suruh melihat pakai masker, pakai lentik, bulu matanya atau kulitnya warna, nggak bisa. Anda jangan paksakan. Saya melihatnya pakai, dia benar, saya benar, sesuai sudut pandang kita. Matanya punya berapa dia? Satu, Pak. Jangan paksa keluar. Sesuai pandangan matanya satu. Nah, hukum itu adalah gejala sosial, apa yang ditemukan di tengah masyarakat, sehingga sejatinya pengertian-pengertian ahli-ahli tidak bisa menemukan hakikat menurut atau di antara apa pemikir yang lain. Ada pemikir yang lain, hukum adalah produk dari kekuasaan, ya kan, produk dari politik. Dia kan ditemukan kondisi ahli yang lagi perang, ya kan, lahir sebuah pengertian seperti ini. Terus kalau hukum itu tidak ditemukan substansinya, kalau hukum itu tidak ditemukan
dalam bentuk pengertian yang bisa diterima oleh semua orang. Kenapa ada fakultas hukum? Kenapa ada sarjana hukum? Ngapain kita belajar yang gak jelas, yang sesuatu yang tidak bisa kita tangkap substansinya? Udah bubar aja, kita keluar kelas. Gak perlu belajar. Kan nggak bisa. Adalah seorang Julius Cicero, advokat pertama ya, Cicero dari Roma. Saya katakan teman-teman sebagai sebuah pendekatan untuk menemukan apa itu hukum. Cicero, saya merasakan Cicero lah yang bisa memberikan memuaskan rasa dahaga dalam pencahayaan. Cicero, ya silakan baca. Apa Cicero? Cicero mengatakan hukum adalah ubi societas civic. Ini saya belum ngomong PKI loh. Ubi societas civic. Ubi societas civic. lupa yang tidak pernah diingat atau memang lupa yang pernah mengingat. Anda harus ingat. Ada Cicero yang mampu menemukan apa itu hukum. Menurut saya, Anda bisa berpendapat yang berbeda. Dan ini sebuah lawanan pemikiran yang saya berikan teman-teman. Cicero, publisitas ini, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Masyarakat adalah sebuah sebab, lahirnya hukum adalah sebuah akibat. Kalau orang sebelah mempelajari, mengkaji, membaca ubi societas civic hanya secara tekstual seperti itu, masyarakat secara besar. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, hakikat dari hukum itu diibaratkan seperti gunung. Anda memandang gunung itu tidaklah memandang gunung secara utuh, secara penuh. Yang Anda pandang adalah bagian dari gunung. Seperti Anda melihat teman Anda, sejauh mana sudut pandang mata Anda melihat itu. Anda bukan melihat ketua, tapi melihat bagian dari gunung dan ketua. Kebenaran itu seperti itu, tidak ada kebenaran mutlak itu, maka kebenaran yang dimiliki oleh kita, bukan kebenaran itu sendiri, gitu. Karena kebenaran itu sendiri banyak seperti jepretan foto, kebenaran itu. Gimana menemukan secara utuh? Ya kumpulin, harus menerima kebenaran dari luar, informasi dari luar, kemudian kayak fase, kemudian disusun itu. Oh, perspektif ini, perspektif sosiologi, perspektif antropologi, perspektif psikologi, gitu. Contoh pendekatan perspektif kebenaran. Anda kalau difitnah pendekatan agama spiritual, itu iya jawabannya clear. Gak sebatas aliran agama manapun pendekatan secara keagamaan dia adalah jawabannya. Nah, kalau ada di fitnah, kalau ada di fitnah, karena kenapa jawaban apapun tidak bisa meyakini orang yang memfitnah Anda. Dia membencimu, tidak bisa mencintai karena penjelasanmu. Demikian juga orang mencintaimu, dibilangin hal-hal yang buruk tentang kamu, dia juga mencintai, tidak mencari alasan. Gitu. Jadi dia baik. Tapi aspek hukum apa? Nggak bisa. Anda kalau difitnah, dia dianggap benar. Dianggap benar. Aspek perspektif hukum apa? Harus dibantah. Nggak bisa, itu fitnah, bohong. Saya tidak seperti itu. Walaupun sekali, tapi mungkin. Dalam perspektif agama, menagih hutang itu hutang itu melekat sampai mati, ya, sampai mati. Bahkan walaupun mati, anak keturunannya wajib ada harta waris, termasuk melekat juga hutang. Hutang itu juga diwariskan, sama halnya harta waris. Pendekatan agama. Kalau pendekatan hukum, Anda boleh kok nggak bayar hutang, sepanjang tidak diterbitkan, tidak dikeluarkan oleh tagihan. Seseorang wajib membayar hutang saat ada tagihan invoice terlebih dahulu. Nggak ada invoice, nggak ada tagihan, nggak ada kewajiban membayar hutang. Kapan seseorang dianggap prestasi, tidak menjalankan prestasi, gagal bayar, kredit macet, kapan? Saat diterbitkan invoice. Ingat. Makanya
akses apa namanya jasa-jasa penagihan DC itu sebelum jatuh tempo dia mengingatkan. Nagihnya seperti itu, bukan nagih itu sebetulnya adalah setelah jatuh tempo, jadi mengingatkan. Jadi perspektif yang saya bilang itu perspektif kebenaran itu partikular. Nah kita ingin mencari ini di universal, dia terbuka dong dari pribadi yang tertutup. Ini kebenaran dari manapun, dari mulut anjing sekalipun, dari orang yang kita benci sekalipun, itu benar hampir. Jangan melihat personnya. Kita sering cari percaya jangan melihat person. Dari jauh figur sosok menarik, cantik, ganteng, asik, begitu ngomong jelas. Atau lebih dekat lagi bermasalah pribadinya. Ya, bukan kalau kita lihat personnya, tapi kalau seorang seperti apapun, seperti Toyotomi Hideyoshi, seorang wakil desa di Jepang, mukanya seperti monyet, anak yang kecil, digambarkan gitu, anak petani, tapi kecerdasan, kepintarannya gitu, membangun pribadinya. Apa yang terjadi? Dia mengikuti Oda Nobunaga, dia mengganti Oda Nobunaga sampai menjadi Kaiko. Ya, tapi kemudian apa yang terjadi? Kesalahan, menjajah Korea, macam dulu dengan istri satu, saudaranya banyak, gitu kan? Tapi prinsipnya apa? Kembali ke awal. Kualitas kita bukan pada fisik keragaman. Kualitas kita bukan pada pakaian yang kita gunakan, tapi pada nilai diri kita, kualitas kita secara intrinsik. Apa itu? Pengetahuan, ilmu, ya kan? Itu yang disebut dengan ilmu. Ada cek ilmuwan, filosof yang berbuka gak asik dipandang. Kecenderungan itu enak dipandang orang-orang. Anda lihat, nggak harus ganti, cuma pengakuan asik dulu, karena itu dari dalam. Tapi banyak kalau ungkap jahat, ada bisa lihat bawaannya pilih napuk ada. Baik. Nah, kalau tadi pendekatannya di antara beberapa ahli definisi itu dilatar belakangi oleh kondisi sosial, geografi, politik masyarakat saat itu lahir pemikiran sesuai dengan kondisinya, ya jangan yang penyakit itu bukan perbedaan, tapi berbeda boleh, laki perempuan boleh, tapi kemudian laki perempuan karena berbeda jangan ada pembedaan karena masalah genetik. Karena itu di luar pilihan dia, kamu menjadi laki bukan pilihanmu, menjadi perempuan bikin pilihanmu, tidak bisa dihukumi atas sesuatu hal yang di luar dari kemampuan dia. Nggak bisa dihukumi. Hal yang perlu dipertimbangkan, hal yang perlu dinilai perbedaan itu adalah hal-hal yang sifatnya asasi, hal-hal yang sifatnya pencapaian. Itu boleh. Jadi yang sehat itu perbedaan, sah-sah saja menarik. Pembedaan yang itu sebagai musuh, kalau tidak bagus. Baik, saya mengacu pada pendapat dari Cicero, seorang filsuf, seorang advokat permalan ilmiah itu Cicero. Tapi kalau di Indonesia ada tempat pertama bukan dari Nias, bukan dari Batak, Medan. Dari mana? Dari Brebes, Jawa Tengah. Itu namanya nama Jawa. Saya lupa, Anda bisa searching ya. Cicero mengatakan bahwa apa itu hukum. Saya mau yang menegakkan biar saya. Hukum itu apa? Tadi teman-teman sudah mendefinisikan. Hukum itu sendiri itu apa? Ya, paling sederhana berbasis contoh. Hukum itu kesepakatan, hukum itu peraturan. Gampang jelasinnya. Mau tahu hukum ini loh? Mau tahu ini hukum ini loh? Ada hukum. Mau ingat lagi pengertiannya lebih tinggi lagi? Ya, mengacu pendapat Cicero yang saya tawarkan. Saya keharusan rasa pencarian akan eksistensi substansi hukum itu apa? Terjawab di Cicero. Ubi societas lebih di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Itu bukan di masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan pribadi. Masyarakat itu adalah kumpulan pribadi. Banyaknya orang, ya. Jadi semakin kompleks masyarakat, maka tingkat konflik semakin tinggi. Tingkat konflik semakin tinggi, tingkat kebutuhan masyarakat terhadap hukum aturan semakin besar.
Masyarakat semakin homogen, masyarakat semakin banyak kesamaannya, maka tidak konflik semakin rendah, maka kebutuhan hukum semakin rendah. Jadi kata kuncinya sekarang ketahuan dari masyarakat, tapi ada di masalah. Ada masalah. Anda jalan-jalan, Anda ke kantor polisi ngapain? Ini Pak, pertemuan Pak dengan teman sekolah. Nggak ada masalah. Anda ke pengadilan ngapain? Ya reuni Pak. Ini makan malam, nggak ada masalah. Jadi sekarang ketahuan bahwa hukum itu ekuivalen dengan masalah. Apa itu masalah? Adanya batas jarak antara keinginan, antara cita harapan dengan kenyataan. Itu masalah. Masalah itu apa? Padahalnya konflik, sengketa, case, apalagi iya. Itu masalah. Prinsipnya apa? Apa yang kita harapkan, kita inginkan, kita citakan, tidak sesuai dengan harapan. Oh punya pacar, calon istri, menit sampai atau luar pulau, ya. Ini jadi cita-cita apa? Tahu sekolah mau S3, hanya sampai itu sebuah masalah. Lebih lagi, apa itu masalah? Adanya konflik sengketa antara hak dan kewajiban antar subjek hukum, itu masalah. Nah, jadi pengertian pertama berbasis contoh itu hukum, ya. Jadi nggak ada lagi anak kelas ini yang saya ampu nggak mampu menjelaskan. Berbasis contoh sudah jelas, ada produk undang-undang, peraturan, kesepakatan, putusan pengadilan. Berbasis akademik, Cicero ungkapkan, ubi societas civius. Pendekatan analisa lebih lanjut lagi, apa itu hukum? Ekuivalen dengan masalah. Lebih konkret lagi, lebih dalam aspek praktek lagi, apa itu hukum? Adanya konflik sengketa kewajiban antar subjek hukum. Selesai. Ada yang bertanya? Itu hukum. Nanti pengembangan selanjutnya, kapan masalah itu muncul? Kapan manusia pertama ada? Siapa manusia pertama ada? Ada buku di Kompas 1000 adab sebelum ada. Ada manusia sebelum ada. Itu diskusinya berbeda. Tapi Adam itu pernah nggak ada sengketa konflik Gonogini dengan Hawa? Jamak-jamakan. Ada penganiayaan, ada nggak? Kita tidak menemukan literatur itu. Ya, kita tidak menemukan. Yang ada itu anaknya ada di siapa? Mobil dan tidak pembunuhan, ini masalah. Ini diterangkan di PIH, sampai lahirlah sistem hukum. Nanti di PIH itu ada aliran hukum, ya kan, sampai ini sebuah penantang yang nanti kita tidak bahas lagi. Jadi itu awal mulanya sebuah hukum, aturan, ada masalah. Pertamanya seperti itu, raja-raja, kebiasaan-kebiasaan. Kapan kebiasaan menjadi hukum? Kapan kebiasaan itu menjadi hukum? Dua, positif dan kontinuitas. Kebiasaan-kebiasaan dijalankan oleh raja, oleh tokoh masyarakat setempat, lahirlah sebuah aliran-aliran pemikiran, para filosof-filosof, mereka berkolaborasi, mereka dalam partai itu koalisi. Aliran-aliran filsafat berkoalisi menjadi partai besar. Dalam hal ini konteks ilmu hukum itu ada namanya sistem hukum. Ada arus gelombang sistem hukum yang mendunia, yang besar, ya. Di antaranya ada dua, apa? Common law, Anglo-Saxon dengan civil law, Eropa kontinental. Dua pemikiran sistem hukum yang merupakan akumulasi penggabungan dari aliran filsafat sebelumnya itu prinsipnya menjawab satu pertanyaan: bagaimana memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Lebih konkretnya, bagaimana hakim upaya menemukan keadilan dan kebenaran. Bagaimana hakim menemukan itu? Satu, pendapatnya menurut common law, ya, Anglo-Saxon yang mengatakan hakim, ya, civil law berpendapat bagaimana hakim menemukan kebenaran keadilan. Ya, hakim dalam memutus harus mengacu pada undang-undang sebagai contoh dari kebenaran, dari keadilan, kepastian hukum. Titik tekannya ada di kepastian hukum. Ini disuarakan oleh sistem sipil. Contohnya mana saja? Belanda, Prancis, termasuk Indonesia. Common law mau menjawab bagaimana hakim mendapatkan keadilan kebenaran. Ini
Bagaimana hakim hendaknya dalam memutus dia harus mengacu pada nilai-nilai yang muncul di tengah perkembangan masyarakat berdasarkan kebiasaan. Kalau ada juri, ya kan, ada juri ambil dari masyarakat tukang bakso, tukang somai, ya kan, kontraktor, orang yang nggak ngerti hukum, ada perkara, ada terdakwa, dikumpulin perkara ini, terdakwa ini salah atau benar. Kalau terdakwa ini benar, nggak layak dihukum, maka dibebaskan. Tapi dinyatakan salah, hakim nanti akan memutuskan. Itu menarik dalam common law Anglo-Saxon. Anda lihat film-film, contohnya Korea, India, Amerika. Itu kan film-filmnya kan oral, vokal dia, ya kan? Ada debat di ruang sidang. Makanya enak ditonton filmnya. Tapi kalau si film, ada sistem persidangannya, gugatan tertulis, dianggap dibacakan. Jawaban tertulis, dianggap dibacakan. Duplik, replik, hanya di keterangan saksi, keterangan ahli, kesimpulan. Jadi tidak menarik untuk dibuatkan film. Makanya yang Anda tonton ini bukanlah si film, lebih kepada kamu. Selesai ini gambaran secara umum dari PIH. Ini dan saya sekarang sedang memasuki ruangan, sedang memasuki pekarangan orang lain. Ini mata kuliah bukan sekedar, tapi ini sebuah pengantar untuk Anda masuk di PH. Saya mengaku mata kuliah apa? PHI artinya apa? Pengantar hukum Indonesia. Use konstitusi. Hukum positif. Kenapa nggak disebut hukum negatif? Kenapa disebutnya hukum positif? Negatif dianggap nggak ada. Maaf, orang hamil itu positif atau negatif? Positif. Ada. Ya, kalau negatif nggak ada. Kegelapan, bayangan ini ada nggak ada? Bayangan ini nih. Bayangan ada. Aslinya nggak ada karena terhalanginya cahaya saja. Jadi positif itu artinya hukum yang berlaku yang ada sekarang di Indonesia. Kita bukan di Brasil, bukan di Eropa, kita di Indonesia, hukum positif yang ada sekarang ini. Jadi kita mempelajarinya hukum yang berlaku di Indonesia yang ada. Itu objek sasaran dari PHI, hukum yang berlaku, hukum positif, yang kemudian sama sekali ada kekurangan sebagai sebuah perencanaan ke depan yang lebih baik. Ada amandemen, ada judicial review, nanti ada namanya selain ius itu depannya ada hukum yang direncanakan ke depan disebut dengan ius constitutum. Ini sekarang ius constitutum atau ius positum, ya kan? Yang merupakan zaman dahulunya ini adalah hukum yang ada sekarang ini adalah ius constitutum. Sekarang hukum yang berlaku sebagai ius positum, kedepannya akan lahir pengembangan sebagai ius constitutum. Itu hukum positif. Nah, saya mau singkat ruang lingkup dari PHI pengantar hukum Indonesia. Sebutkan hukum yang ada di Indonesia. Satu, hukum pidana. Hukum industrial, pajak, administrasi negara, hukum macam-macam dari undang-undangnya sampai ke peraturan organiknya itu ada ratusan sampai ribuan. Pengantar hukum Indonesia hanya sebuah pengantar, bukan membahas hukum yang berlaku di Indonesia yang pidana atau perdata itu sebagai sebuah pengantar terhadap kaidah-kaidah istilah-istilah nanti Anda akan tangkap substansi permasalahan pada setiap hukum-hukum satu dengan yang lain, hukum privat, hukum publik, ya dengan ruang lingkup batasannya, Anda sudah paham biasa. Nah, saya mau menjelaskan di antara ruang lingkup hukum yang begitu banyak, ini kepala ini kan sulit untuk menangkap sebuah hukum dengan terbatas dia bahkan hanya di semester ini. Dalam PIH, Anda hanya memahami perlu dua, ada prinsipnya. Hukum yang ada di Indonesia itu hukum material maupun hukum material dan hukum formil. Apa itu hukum material? Yang tadi Anda sebutkan rata-rata itu adalah hukum materi, hukum yang berisi aturan
yang mengatur masuk unsur tidaknya suatu perbuatan tertentu ya, yang berisi diantaranya barang siapa. Contohnya apa? KUHP. Tadi kita punya hukum perdata. Apa? Hukum apa? Hukum pajak. Undang-undang apa lagi? Undang-undang yang lainnya pada umumnya itu adalah hukum materi, bicara isinya, undang-undangnya, aturannya, masuk unsur atau tidaknya suatu perbuatan tertentu. Itu hukum materi semuanya. Nah, yang kedua hukum formil. Bahasa lain hukum formil itu apa? Hukum acara. Nah, hukum acara itu Pak, bagaimana cara mempertahankan hukum material di pengadilan, gerbang memasuki pengadilan, itu hukum acara, hukum material. Contohnya apa? Hukum acara pidana, kita punya hukum acara perdata, hukum acara hukum acara pajak, hukum acara peradilan agama, hukum acara militer, yang terkait itu, yang terkait bagaimana mempertahankan hukum material. Selesai, Pak. Kita akan bahas nanti di semester 6 itu mana saja hukum material dan mana saja hukum secara clear. Dipahami? Pahami? Mengenai hukum Indonesia, hukum yang ada di Indonesia. Ada asas namanya asas fiksi, tulisannya fiksi ya, bahasa Belanda, bukan fiksi novel. Warga negara yang nggak mengetahui undang-undang dianggap mengetahui. Konsekuensi sebagai warga negara dianggap asas fiksi. Ada pertanyaan? Saya pikir clear. Itu pengantar PH lebih dalam tadi, pengantar PH. Kemudian pengantar PHI, prinsipnya hukum yang berlaku di Indonesia saat ini ya, ada asas kaidah namanya lex posteriori dan lex priori. Hukum yang baru itu didahulukan dari hukum yang lama. Hukum yang berlaku itu hukum yang saat ini ya, itu yang berlaku. Jadi hukum pengantar hukum Indonesia itu selesai di hukum secara material maupun secara formil. Apa saja material, apa saja formil, selesai. Hanya itu. Nanti mana saja material, mana saja formil. Jadi kepala Anda ini harus diekstrak, jangan semua hukum yang ada di Indonesia dipilah paling material sama. Saya pikir ini sebagai sebuah pengantar motivasi apa itu keilmuan yang sudah kita bahas di awal. Kemudian apa saja hukum ya, tadi sudah berupaya memberikan definisi, ini catat dan ini didokumentasikan, bisa ditonton kembali oleh teman-teman. Kemudian apa saja ruang lingkup PH, sampai kemudian kita juga sudah menjelaskan apa itu PHI serta ruang lingkup yang akan kita kaji sampai pertemuan dalam modul dalam semester ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan satu atau dua? Saya persilakan. Cukup. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Sekali lagi, pertemuan pertama ini jadikan semangat dan pertahankan semangat. Siapa yang bisa menyemangati motivasi diri kita adalah tapi tetap terbuka masukan motivasi dari siapapun kembali untuk memotivasi diri kita. Sekian, selamat siang dari saya, Nampung Atakulia, pengantar hukum Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.